Kemarin saya lagi diskusi sama OJK dan teman-teman UNED kan gitu, ya merumuskan kali ekosistem lah. Cuman waktu saya dengan OJK itu nggak terlintas bahwa di situ ada komponen sampean. Tapi akhirnya kan kemutan tuh Pak. Nah, pajak kan tidak kita bicara bagaimana memungut orang, tapi bagaimana orang itu menjadi potensi pajak. Itu dulu. Bila mereka gak punya aktivitas, oposisi sama tarik. Kan kira-kira kan begitu ya. Ekonomi bergerak Nah, dulu, makanya Pak. kita kan mesti harus punya kepedulian yang sama bagaimana ekonomi itu bergerak kan gitu. Iya. Sehingga potensi pajaknya ada, kesejahteraan masyarakatnya ada kan gitu kira-kira. Kira-kira begitulah kira-kira. Saya pengen kayak model gitu loh. Nah, sementara kemarin yang saya bicarakan masih sebatas satu segmen lah, potensi kelautan. Jadi ngomong Uger potensi lautnya sebetulnya luar biasa. Dan cuman belum terkelola dengan baik, belum termediasi dengan baik. Kira-kira kan begitulah kira-kira. Sehingga yang jalan itu kan ya konvensional lah sekiranya untuk itu. Ya perlu pemikiran kita bareng lah. Ya. Kayak tata niaganya Pak. Tata Iya. niaga hasil kelautan. Iya. Ya. Yang ke depan ini maksud saya kan nanti kan diskusi merumuskan ekosistem ini. Kemarin kan masih OJK dan teman-teman UNED ini kan sebatas melahirkan gagasan ide saja lah sih, masih sebatas itu. Nanti kalau sudah masuk wilayah teknis, diskusi teknis, bangun ekosistemnya, tentunya semua komponen yang terlibat ya kita ajak diskusi bareng. Siapa berperan apa kan begitu. Kalau tugas kami ya itu Pak, menghibur penerimaan negara dan kita berarti sih itu seperti disampaikan Pak Wabub, kita bisa narik kalau ekonomi itu bergerak. Kalau ekonomi stuck ya pajaknya stuck. Makanya kita itu doanya orang pajak itu bagus-bagus Pak. Usahanya teman-teman di Jember ini bisa berkembang sehingga nanti ada. Terkait tadi ada gagasan untuk mengelola ekosistem Pak. Di kami sebetulnya juga ada kegiatan yang kita ini sebetulnya tidak serta-merta WP ada usaha terus kita ambil itu juga ya. Tapi kita ada istilah BDS, Business Development Service. Nah itu biasanya dulu kita ada UMKM itu kita hubungi dan nanti kita adakan pelatihannya ya kita biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhannya apa kira-kira. Dulu pernah undang misalnya dari Shopee lah, kita dari Tokopedia lah untuk memberikan semacam digital marketing. Ya, semacam wawasan bagaimana yang dulunya jualan offline ini bisa naik ke online. Demikian juga dengan teman-teman dan juga biasanya kita untuk meningkatkan ekspor. Jadi jualannya tidak hanya di dalam negeri, bagaimana meningkatkan usaha bisa jadi ekspor. Nah ini kita ingin juga melalui BDS tadi meningkatkan apa ya istilahnya kelasnya wajib pajak. Nah kalau kelasnya meningkat, usahanya semakin meningkat, penghasilannya cukup besar, ada kontribusi untuk pajak. Karena tidak semua WP yang terdaftar di KPP kami itu wajib bayar pajak. Tapi kalau misalnya memang penghasilan tidak kena pajak juga nggak ada yang harus dibayar, cuma masih wajib lapor. Tapi harapan sampai kan semua kena kan? Paling tidak terdaftar dulu Pak. Terdaftar dulu. Tapi nanti ya harapannya Ya harapannya kan semua kena kan harapannya. Istilahnya Berarti kan tata makmur ya. Kalau orang pajaknya bayar, Iya. Pak. Nah ekosistem tadi sebetulnya ya begitu. Sampean punya program apa, OJK punya program apa, KKP atau kelautan itu punya program apa. Ini yang kita kolaborasikan, garap satu objek. Sampai nanti muaranya dari kegiatan ekosistem tadi muaranya masyarakat sejahtera, konsekuensi logisnya pajak dong, kan ya no. Sama OJK juga begitu, karena orang sejahtera sudah punya duit, dia bagaimana mengelola sektor keuangannya kan begitu. Jadi tidak perlu harus daerah itu harus selalu meng-create sebuah kegiatan, itu juga harus selalu ngetoknya APBD.
Nah, kalau pola itu tadi yang dikembangkan, mengkolaborasikan stakeholder yang terkait dengan apa yang mau kita buat, program tadi, satu nggak perlu APBD, yang kedua ya memaksimalkan capaian program masing-masing, karena dengan kolaborasi tadi. Saya pastikan kalau program sampai jalan sendiri, maksimum itu cuma bicara output. Oh, orang ngerti bagaimana gawe online. Tapi apakah itu target pembangunan itu? Target pembangunan kan kesejahteraan. Tapi kalau masing-masing stakeholder, masing-masing dinas itu bicaranya atau programnya jalan sendiri-sendiri, maksimum itu outcome -based. Kalau tidak output, justru yang kebanyakan output. Outcome itu sudah luar biasa. Padahal target kita, target pembangunan itu ya si impact. Nah, makanya konsep seperti itulah yang pengen kita ciptakan gitu loh. Karena secara sederhana, waktu saya masih di BPN dulu itu saya pernah bikin program seperti substansinya lah ya, pernah saya lakukan. Waktu itu saya bikin program yang saya namai dengan realisasi 1001 unit rumah dalam waktu sehari tahun 2016 lah. Jadi sebagaimana bayangan satu hari bisa realisasi 1001 unit rumah FLPP, rumah subsidi sekabupaten. Rekor itu pernah dicapai di daerah Banten sana, tapi seprovinsi itu pun cuma 800 aku sehari. Nah, kita 1001, tapi justru realisasinya 1010 kalau nggak salah. Dalam waktu satu hari di satu kabupaten. Berarti bayangan sederhananya minimal ada duit muter dalam satu hari, duit muter dari kegiatan itu aja sudah di atas 100 miliar. Impact dari uang beredar itu kan udah kemana-mana, kira-kira begitu. Dan waktu itu ya kembali saya rangkul Pemda untuk mempermudah izinnya, developer, perbankan. Nah, cuman waktu itu ya kemampuan berpikir saya kan masih sektoral, masih bicara agraria kan begitu. Ya, tentunya hari ini saya kan sudah beda lagi mikirnya kan loh. Makanya pas sampean ke sini lebih berkembang lagi. Oh iya ternyata Pratama itu mesti juga harus terlibat di pembangunan ekosistem tadi kan begitu. Tugas kita sebetulnya di situ. Tugas kita itu mensejahterakan masyarakat kan. Cuman kita di leading, sampean di leading sektor bukan jalur duit. Dan itu kan, iya kan? Kira-kira begitu lah, kira-kira. Nah, tapi kembali menurut saya kalau kita bisa kolaborasi dengan baik dengan teman-teman yang lain akan lebih mudah. Tentunya sampai punya target. Kan nggak sekedar ono sing dipungut kan nggak begitu kan? Mesti ono targetnya itu. Jember kowe kudu piro kan kira-kira begitu. Eka rapotnya abang kan kira-kira begitu lah. Model pemerintahan kita seperti itu. Ya sudah, mesti kita harus kembali. Bukan sekedar memaksimalkan objek pajak yang sudah ada, wajib pajak yang sudah ada, tapi bagaimana kita juga membangun wajib pajak yang baru dan yang berpotensi kan begitu. Jadi sekarang dari kegiatan nelayan di Buker itu cerita yang paling sederhana. Kalau musim panen itu musim tangkap lah ya, itu harga ikan kan cuma di bawah 5.000. Padahal normalnya itu sekitar 11.000. Nah, kalau tadi waktu panen itu yang kualitas super bisa disimpan di storage yang baik atau grade di bawahnya langsung dijual, yang nggak baik mlebu nenggone pabrik pakan ikan, pakan ternak satu misal. Belum lagi ini nanti akses pasarnya kemana, kita dinas perdagangan nanti kita dorong untuk memfasilitasi kan begitu. Belum lagi kalau memang perlu nengono ditekne pabrik pengolahan atau pengalengan ikan yang dimiliki oleh masyarakat. Mungkin kalau sekarang ada yang lagi ngetren
Koperasi Merah Putih, ya kita libatkan, kan asik. Angen-angen saya itu yang hari ini buruh atau nelayannya tadi, itu angen-angen saya, ya per bulan dia bisa ngantongi 10 juta lah. Ya kalau 10 juta berarti kan harus jadi wajib pajak. Ya berarti kan 120. Iya kan, simbol bebasnya kan saya ke bawah kan. 54 Hah? Kalau yang belum Lah iya. bujangan Kan itu kan. Kalau punya keluarga tambahin lagi berapa? juta tambah anak, 500 tambah tahun. anaknya maksimal 3 istri Anak Menjadi berapa? Sampai berapa? 70-an. Lah ya 70, lah itu 120 berarti kan harus wajib pajak. Kan itu lemah kira-kira. Itu masih bicara perorangannya kan. Nah kalau bisa bicara usahanya lagi, kira-kira begitulah kira-kira. Jadi kembali mungkin perlu kita bangun ya next lah, kita tindakan kumpul bareng bagaimana kita bisa duduk bersama membangun ekosistem dengan mengkolaborasikan apa yang program-program apa yang dipunyai oleh masing-masing tadi. Nah sementara kenapa yang saya dahulukan itu sektor nelayan tadi, karena hari ini itu yang belum tergarap dengan baik lah. Kalau ekosistem itu bisa berjalan dengan baik, kita kembangkan di sektor yang lain, mungkin sektor pertanian, mungkin sektor apa lagi kan. Ya kira-kira seperti itulah Mas. Ya terima kasih sudah berkenan nyambangi ruangan saya kan, walaupun ruangan saya nggak sebaik ruangan sampean kan. Ya enggak, Pak.